Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang salah satu aktivitas kebugaran jasmani, yaitu keseimbangan statis dan dinamis. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke materi, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu supaya kita diberi kemudahan dalam belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajaran kali ini. Namun, sebelum melanjutkan ke materi, teman-teman harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini adalah anak-anak dapat menjelaskan cara melakukan gerak seimbang statis dan dinamis dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat mempraktikkan gerak secara seimbang statis dan dinamis dalam rangka meningkatkan kebugaran jasmani. Jadi, teman-teman tidak hanya dapat menjelaskan gerak seimbang, tetapi teman-teman juga harus dapat mempraktikkan gerak seimbang statis dan dinamis. Sudah paham ya teman-teman tujuan pembelajaran kita kali ini? Pasti sudah dong. Oke lah kalau begitu, kita langsung mulai belajar gerak keseimbangan statis dan dinamis. Kira-kira apa ya yang dimaksud keseimbangan? Ada yang tahu? Yap, betul sekali. Keseimbangan adalah kemampuan mempertahankan sikap tubuh dengan seimbang atau tidak terjatuh. Bisa dimengerti ya teman? Nah, kemudian apa yang dimaksud keseimbangan statis dan dinamis? Yang dimaksud keseimbangan statis adalah gerak seimbang tetap di tempat. Dan yang dimaksud dengan keseimbangan dinamis adalah gerak seimbang yang berpindah tempat. Sudah paham ya perbedaannya? Nah, sekarang gerakan keseimbangan apa saja ya yang termasuk ke dalam gerak keseimbangan statis dan dinamis? Nah, berikut adalah gerak keseimbangan yang termasuk ke dalam gerak keseimbangan statis. Ada sikap kapal terbang, kemudian berdiri dengan satu kaki, kemudian berdiri menjinjit, dan berdiri dengan tumit. Kemudian, yang termasuk ke dalam gerak keseimbangan dinamis yaitu jalan menjinjit, jalan di atas garis lurus, jalan menggunakan tumit, dan jalan menggunakan balok kayu. Nah, itu tadi merupakan contoh-contoh gerak seimbang statis dan dinamis. Sampai di sini sudah paham ya? Nanti teman-teman tidak mempraktikkan semua gerakan itu ya. Bapak akan menjelaskan beberapa gerakan saja yang bisa kalian lakukan sendiri di rumah. Oke, langsung saja kita lanjut ke gerakan keseimbangan statis. Yang pertama adalah mengangkat satu kaki lurus ke depan atau berdiri dengan satu kaki. Nah, cara melakukan gerakan ini pertama berdiri tegak sambil bertolak pinggang dan pandangan lurus ke depan. Kemudian angkat salah satu kaki. Misalnya, kaki kanan terlebih dahulu diangkat. Ingat ya, saat kaki kanan diangkat, kaki harus lurus ke depan. Pertahankan posisi seperti ini dan jangan sampai jatuh ya teman-teman. Kemudian hitung 1 sampai 8. Setelah hitungan 8, kaki kanan diturunkan. Dan sekarang bergantian kaki kiri diangkat seperti kaki kanan. Hitung 1 sampai 8 lagi ya. Ingat ya, saat melakukan gerakan mengangkat satu kaki, sikap tubuh harus tetap tenang dan tidak bergoyang. Nah, selanjutnya adalah gerak latihan keseimbangan statis yang kedua, yaitu sikap pesawat terbang. Nah, cara melakukan gerakan sikap pesawat terbang atau kapal terbang, yang pertama berdiri tegak,
Dan rentangkan kedua tangan, kemudian secara perlahan angkat salah satu kaki ke belakang seperti ini. Dan pandangan tetap lurus ke depan. Seperti ini ya gerakannya. Pertahankan posisi seperti ini dan hitung 1 sampai 8. Setelah hitungan 8, kembali ke posisi tegak. Mudah kan gerakannya teman-teman? Pasti kalian bisa. Ingat ya, saat melakukan gerakan seperti kapal terbang, teman-teman harus tetap tenang dan fokus supaya saat melakukan gerakan tidak bergoyang dan jatuh. Oke, kita lanjut ke gerakan keseimbangan dinamis. Yang pertama adalah berjalan jinjit atau berjalan menggunakan ujung kaki bagian depan. Caranya adalah sikap awal berdiri tegak, pandangan lurus ke depan. Kemudian langkahkan kaki secara menjinjit atau dengan ujung kaki bagian depan. Dan sikap tangan saat berjalan adalah direntangkan untuk membantu menjaga keseimbangan. Mudah kan gerakannya teman? Oke, selanjutnya adalah gerakan berjalan dengan tumit. Untuk berjalan dengan tumit hampir sama caranya dengan jalan menjinjit. Hanya saja pada saat berjalan atau melangkahkan kaki menggunakan tumit atau ujung kaki bagian belakang. Ingat ya teman, saat melakukan kedua gerakan ini, teman-teman harus fokus dan jaga keseimbangan. Tidak boleh terjatuh dan bergoyang-goyang. Nah, mudah kan kedua gerakannya teman? Kalau sudah bisa, Bapak kasih tantangan ya buat kalian. Tantangannya adalah berjalan dengan ditaruh buku di atas kepala. Dan jangan sampai terjatuh ya bukunya. Dan ingat, harus tetap jaga keseimbangan. Nah, itu tadi adalah contoh beberapa gerakan untuk melatih keseimbangan. Nah, kira-kira manfaatnya apa ya? Kita berlatih gerak keseimbangan dalam aktivitas kita sehari-hari. Hayo, apa ya? Nah, ternyata ada beberapa manfaat loh kita belajar keseimbangan dalam aktivitas kita sehari-hari. Contohnya, saat kalian berjinjit mengambil suatu benda di rak bagian atas, kemudian naik turun tangga, naik sepeda, dan berjalan di permukaan yang tidak rata. Nah, kira-kira apa ya yang akan terjadi jika kita tidak memiliki keseimbangan yang baik? Pastinya kita akan mudah terjatuh dan akan kesulitan melakukan gerakan yang membutuhkan keseimbangan. Baik, cukup sekian ya teman-teman pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya dengan cara rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Dan mudah-mudahan kita semoga cepat bertatap muka kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.